Shalom anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita masih membahas tentang statistika dan judul materi hari ini adalah persentil. Seperti di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang desil, selalu ada dua rumus yaitu tentang data tunggal dan data berkelompok. Untuk yang pertemuan hari ini juga ya, untuk persentil kita akan bahas dulu tentang pengertiannya. Persen dari kata per 100 itu artinya dia membagi data menjadi 100 bagian yang sama banyak. Kalau desil kemarin dari kata deka artinya membagi data menjadi 10 bagian ya. Nah, perumusan persentil berbeda untuk data tunggal dan data berkelompok. Berikut ini saya tampilkan dulu untuk data tunggal ya. Ini data tunggalnya dari PI atau persentil ke I. Nanti tergantung di dalam soal yang diminta persentil keberapa ya. PI sama dengan data ke I dikali ini ya. Jadi misalkan yang ditanya adalah P7, berarti data ke 7 dikali jumlah datanya ada berapa ditambah 1 kemudian dibagi 100 gitu. Kemudian untuk I-nya adalah angka dari 1 sampai 99 ya. Kemudian ada yang disebut jangkauan persentil atau JP. Rumusnya adalah P90 dikurangi P10. Sehingga jikalau nanti pertanyaannya, hitunglah jangkauan persentilnya. Berarti kita harus menghitung terlebih dahulu P90-nya berapa, P10-nya berapa, baru setelah itu hasil akhirnya tinggal dikurangi. Gitu. Kita tinggal masuk ya ke dalam contoh. Nah ini. Tentukan nilai P65 dan JP dari data berikut. Nah, kita akan jawab. Terlebih dahulu selalu kita harus urutkan ya bilangan mulai dari kecil sampai besar. Di sini angka paling kecil adalah 8, berarti diurutkan dulu ya. 8, kemudian 10, 11, 12nya 2 kali ya. Kemudian 13, 14, berikutnya 15 2 kali, terus 17 ya, 17, 18 nih, 17, 18, 19, kemudian 22, 25, kemudian 27, 33, 36 ya. 27, 33, 36. Nah, ini kita hitung jumlah n-nya berapa. Ini udah dicoret semua ya. Kita hitung totalnya berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi n-nya adalah 17. Nah, kemudian kita hitung dulu, kita masukkan dulu rumusnya yang berarti PI tadi sama dengan data ke I dalam kurung N ditambah 1 per 100 ya, karena desil itu per 100 makanya jadi per 100. Nah, ini ditanya adalah P65, berarti P65 sama dengan data ke, berarti ini tulis 65, N-nya 17 ditambah 1 per 100. Nah, ini berarti data ke ini 65 dikali 17 sampai 1, 18 ya, ini per 100 gitu. Nah, ini kalau diperkecil sebelah ya ini, berarti sama dengan data ke, ini kita perkecil dulu aja, ini dibagi 5 ya, dibagi 5 ini 20, dibagi 5 adalah 13. Ini namanya masih bisa ya, ini berarti 9 dibagi 2 ya, 10 sudah nggak bisa, berarti tinggal 13 kali 9 dibagi 10. Ini berarti kita kalikan dulu, 13 kali 9, 7, 2, 1,
117 dibagi 10. Jadinya data ke 11,7 ya, 11,7. Ini. Kemudian lanjutannya adalah berarti P65 itu sama dengan data ke 11 ditambah 0,7. Jadi ya, mirip dengan desil. Nah, sebentar, ini saya pindah ke tempat baru aja ya. Nah, kita pindah ke sini aja. Berarti P65 sama dengan data ke 11 ditambah 0,7 kali data ke lanjutannya 11 ya, berarti 12 dikurangi data ke 11. Ini mirip dengan rumusnya di desil. Nah, kemudian setelah itu kita lihat dari yang data yang tadi sudah kita urutkan. Data yang ke-11 itu angkanya berapa, kemudian yang ke-12 berapa ya. Data ke-11 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Data ke-11 berarti 18, data ke-12 nya 19, ingat-ingat ya. Berarti ini adalah 18 ditambah 0,7 dikali data ke-12 tadi 19, kurangi data ke-11 adalah 18, berarti sama dengan 18 ditambah 0,7 dikali 19 kurang 18, 1 ya. Berarti sama dengan 18 ditambah 0,7 dikali 1, 0,7. Jadi jawabannya P65 nya adalah 18,7. Itu jawabannya. Nah, kemudian tadi di soal ditanya adalah JP, jangkauan persentil. Jangkauan persentil ini kan tadi rumusnya P90 dikurangi P10. Jadi kita harus hitung 2 kali ya. Untuk yang P10 dulu berarti ya. P10 berarti data ke langsung ya. 10 dikali 17 tambah 1 per 100 berarti sama dengan data ke, ini dihitung dulu, berarti 10 dikali 18 per 100. Ini kita coret dulu ya, ini nolnya hilang, ini sama-sama dibagi 2 berarti 9 dan 5. Jadinya data ke ini tinggal 9 per 5 ya, 9 per 5. Nanti silakan kamu bagi biasa ya dengan prorogatif 9 dibagi 5. Ketemunya nanti adalah 1,8. Nah, ini berarti kita langsung pecah, berarti data ke 1,8 berarti data ke 1 ditambah 0,8 ya, dikali data ke 2 ya, sesudah angka 1 ini ya, dikurangi data ke 1 gitu. Nah, berarti sekarang kita balik lagi ke soal tadi, kita cari data kedua dan data ke 1. Data keduanya 10, kemudian data ke 1-nya 8. Ingat-ingat ya, data keduanya 10, data ke 1-nya 8. Yuk lanjutkan. Berarti ini sama dengan data ke 1 tadi adalah 8 ya, 8 ditambah 0,8, data keduanya tadi 10, data ke 1-nya 8. Gini, saya pindah ke sebelah sini, berarti sama dengan 8 ditambah 0,8 dikali 10 kurang 82 ya. Nah, jadi sama dengan 8 ditambah 0,8 dikali 2, itu sama aja dengan 8 dikali 2, kemudian dibuat satu angka di belakang koma. 8 dikali 2 adalah 16, supaya jadi satu angka di belakang koma berarti 1,6. Gitu cara hitungnya. Nah, ini tinggal ditambah, jadinya 9,6. Itu untuk P10. Nah, sekarang kita hitung P90 ya, sama seperti tadi. Jadi data ke 90 dikali N 17 ditambah 1 per 100, jadi sama dengan ya, di sebelah sini aja ya.
sebelah sini aja. Jadinya data ke 90 dikali 18 per 100, semuanya kita hilangkan, ini sama-sama dibagi 2 ya, jadi 9, ini dibagi 2 juga 5, berarti jadinya data ke 9 dikali 9, 81 dibagi 5, ini silahkan kamu hitung sendiri pakai Forogapit ya, jadinya ketemunya, nah ini 16,2. Kemudian kita jabarkan 16,2 adalah data ke 16 ditambah 0,2 dikali data ke, ini setelah 16 ada 17 ya, data ke 17 kurangi data ke 16, seperti itu ya. Kita lihat lagi di soal data ke 16 dan 17. Nah ini kan lainnya 17, berarti harusnya 16 ini ya, 16 nya 33, 17 nya 36. Oke, lanjut lagi. Berarti sama dengan data ke-16 nya tadi adalah 33 ditambah 0,2 data ke-17, 36 ya, data ke-16 nya 33. Sama dengan 33 ditambah 0,2, ini dikurangnya sini 3 ya. Sama dengan lagi 33 ditambah, nah ini kamu hitungnya begini aja, 2 kali 3, 6. Karena ini satu angka di belakang koma, kita buat jadi satu angka di belakang koma, jadi 0,6. Sehingga sini adalah 33,6. Dan yang terakhir kita menghitung jangkauan persentil. Jangkauan persentil adalah P90 dikurangi P10, berarti yang P90 adalah 33,6, P10 nya 9,6 ya, langsung kita hitung. Berarti 33,6 dikurangi 9,6 hasilnya adalah 26 ya. Seperti itu tentang persentil. Ini saya menjelaskannya agak ngebut karena saya merasa bahwa ini kan mirip sama desil, jadi saya nggak terlalu nggak terlalu pelan-pelan gitu loh. Kalau kalian masih belum mengerti ya nanti silahkan diulangi lagi dari awal atau kalian bisa pause terlebih dahulu gitu ya. Nah ini untuk data tunggal. Nah berikutnya adalah persentil data per kelompok, seperti ini, mirip juga dengan desil. PI sama dengan TBI tapi bawah ya. I adalah tergantung ini yang ditanya yang keberapa. I itu pokoknya antara 1 sampai 99 adalah 99 ya karena persentil. Kemudian N adalah jumlah seluruh data, FA frekuensi kumulatif, FPI adalah frekuensi persentil ke I, dan P adalah panjang kelas ya. Oke, kita langsung masuk dalam soal. Tentukan jangkauan persentil dari data berikut. Nah ini angka-angkanya semua satu angka di belakang koma ya. Kita pertama tulis di sini frekuensi kumulatif dulu. Berarti yang pertama ini 5, yang kedua adalah berarti 5 ditambah 15, totalnya 20. Kemudian ditambah lagi dengan 20 ya 40, ditambah 30 berarti 70, ditambah bawahnya 86, ditambah bawahnya 94 ya, ditambah bawahnya lagi 100, berarti N nya adalah 100. Nah sekarang kita mau kumpulkan semua data yang dibutuhkan. Yang pertama berarti N ya, yang kita sudah ketemu, N itu sama dengan 100. Kemudian yang berikutnya kita menentukan, karena jangkauan persentil ya, berarti kita nyarinya 2, P10 dan P90. Nah ini kita masuk ke P10 dulu aja kalau gitu ya. P10 satu di sini hanya 100, berarti P10 adalah data ke 10. Ini jadi rumusnya ini ya. Nah, berarti saya tulis rumusnya dulu aja. Ini berarti data ke I per 100 dikali N, rumusnya itu. Berarti kalau P10 data ke 10 per 100 dikali N nya juga 100, jadi ini langsung begini ya. Tinggal kita coret, berarti P10 adalah data ke 10. Nah, kemudian kita lihat di tabel dari frekuensi kumulatif. 10 itu ada di yang lama kunjungannya berapa menit. Ini cuma sampai data ke-5. Di sini adalah data ke-6 sampai 20. Artinya data ke-10 juga masuk di sini. Berarti ada di sini. Ya. Berarti ada di interval
32,0 sampai 38,9 gitu. Nah, setelah interval yang ketemu, berarti sekarang kita tentukan TB ya, TB, tapi bawahnya berarti kan ini. Nah, jadi tinggal 32,0, kan biasanya dikurangi 0,5. Nah, karena ini satu angka di belakang koma, maka kita kurangkan dengan 0,05. Jadi aturannya seperti itu. Kalau nanti di soal latihan kamu tidak bentuk satu angka di belakang koma, tapi bawahnya kamu tinggal kurangi dengan 0,5 saja. Ya, jadi ini dicontoh sekali lagi, karena ini ada satu angka di belakang koma, makanya saya kurangi dengan 0,05. Kamu hasilnya adalah 31,95 begitu. Berikutnya adalah frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif adalah frekuensi sebelum kelas TB. Sebelum, berarti yang ini ya, frekuensi kumulatifnya 5. Kemudian FP10, berarti frekuensi di kelas P10, yaitu ini yang kita lihat ini, bukan frekuensi kumulatif ya, di frekuensi. Jadinya FP10-nya adalah 15. Nah, kemudian untuk P, nanti kalian menghitungnya seperti biasa aja ya. Karena ini bentuknya desimal, ini kita hitungnya cuman kita ambil angka dari depan ini aja. Jadi contoh, misalkan kita mau ambil dua kelas ini ya, kelas pertama sama kelas kedua, maka mencari persentil P panjang kelas adalah 32,0 dikurangi 25,0. Atau kita bisa ambil belakangnya, 38,9 dikurangi 31,9, salah satu. Begitu ya. Sekarang saya mau ambil yang depannya misalkan ya, jadi 32,0 dikurangi 25,0, jumlahnya adalah 7 gitu. Sekali lagi, kalau misalkan nanti di soal latihan itu bentuknya tidak desimal seperti ini, kalian menghitungnya seperti biasa ya, misal dari 25 sampai 31, udah kamu hitung 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, berarti P-nya 7 ya, jadi nggak dilihat nggak karena nggak ada satu angka di belakang koma gitu ya. Oke, semua data-data sudah tersedia untuk P10 ya, berarti sekarang kita akan menghitung P10, data-datanya sudah ada. Berarti tulis rumusnya dulu, PI sama dengan TBI ditambah I per 100 dikali N dikurangi FK per FPI dikali P. Nah, ini yang ditanya P10, TBI-nya itu tadi adalah 31,95 ditambah ini 10 per 100 dikali N-nya 100, FK-nya tadi 5 ya, terus FP10-nya 15, panjang kelasnya 7 ya. Nanti kalian silahkan cek lagi, ini saya mempersingkat waktu daripada kita bolak-balik ke halaman sebelumnya. Terus kita hitung di sini 31,95 ditambah, ini bisa langsung dicoret ya, tinggal 10 kurangi 5 berarti 5 per 15 dikali 17. Jika ini masih bisa disederhanakan, silahkan sederhanakan, dibagi 5 semua jadi 1/3, berarti 31,95 ditambah nih berarti tinggal 17/3 ya. Silahkan kalian hitung dengan prerogatif 17 dibagi 3, ketemunya bukan 17 ini ya, maaf typo, ini 7 ya, berarti 7/3 ketemunya adalah 2,33, nanti hasil akhirnya 34,28 gitu ya. Oke, berikutnya, nah sekarang kita mau jadi harus saya hapus dulu nih ya. Ini dikurangi 0,5 sama panjang kelas juga sama. Oke, ya sekarang kita mau hitung P90 ya. Ini salah coba. Ya, untuk P90 berarti N-nya tetap 100 ya, berarti data ke 90 per 100 dikali 100 ini coret jadi data ke 90. Nah, data ke 90 kita ada dari frekuensi kumulatif, berhenti di sini ya, karena ini cuma sampai 86.
87 sampai 94 di sebelah sini, berarti intervalnya di sebelah sini. Jadi ada di interval 60,0 sampai 66,9. Nah, berarti TB-nya kita ambil yang paling sebelah kiri, berarti 60,0 dikurangi 0,05. Ketemunya nanti adalah 59,9. Kemudian frekuensi kumulatif adalah frekuensi sebelum kelas P90 ya, berarti kalian ambilnya di sini. Jadi frekuensi kumulatif adalah 86 ya. P90 adalah frekuensi kelas ke P90, berarti di sini yang kalian lihat yaitu 8. Untuk P-nya sama yaitu 7. Oke, berikutnya ya. Kita akan kerjakan lagi sama-sama. Masukin rumus dulu. Berarti PI sama dengan PBI ditambah di per 100 kalian frekuensi kumulatif per FPI kali PI kelas. Ditanya P90, jadi tab di bawah ya. Tapi bawahnya adalah 59,95, I-nya 90 per 100 dikali 100, terus FK tadi 86 ya. PI-nya 8, panjang kelas 7 ya. Berarti 59,95 ditambah, ini langsung dicoret, tinggal 90 kurang 86, butuh 4 ya. Berarti 4/8 dikali 7, ini masih bisa kita sederhanakan jadi 1/2, jadinya 59,95 ditambah, ini tinggal 7 ya, 7 dibagi 2 adalah 3,5, kemudian tinggal kalian hitung sendiri hasilnya, berarti 63,45 ya. Yang terakhir adalah CP. CP adalah P90 dikurangi P10. Tadi P90 adalah 63,45, P10 34,28, setelah dikurangi hasilnya adalah 29,17 ya. Nah, itu adalah pembahasan tentang persentil ya, persentil untuk data tunggal tadi di contoh pertama, kemudian data berkelompok tadi di contoh kedua gitu. Baik, itu penjelasan dari saya, semoga bisa kalian pahami. Sekali lagi kalau kalian masih kurang paham karena penjelasan saya mungkin terlalu cepat, yang kelihatannya ngebut gitu ya, nanti silahkan kalian pause atau kalian replay lagi, diulangi lagi tayangannya ya. Begitu pembahasan dari saya, selamat belajar anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.